Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ingon-Ingon dimanapun Anda berada. Selamat datang di Kota Ngawi. Kota yang berada di ujung barat Provinsi Jawa Timur ini menyimpan pesona yang luar biasa. Mulai dari keindahan alam yang berasal dari Gunung Lawu hingga wisata edukasi berupa museum prasejarah hingga museum perjuangan. Akses yang mudah untuk dijangkau membuat wisatawan betah untuk selalu berkunjung ke kota ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya bro, kabar ya? Alhamdulillah. Kamu sekeluarga juga baik toh? Sehat ini. Tadi aku lihat toh pas jalan-jalan terus lihat kamu di rumah. Kok lagi asik di depan rumahnya ngapain? Oh, ini tadi saya habis beli bibit lele, mau nyoba ternak lele di rumah. Ternak lele? Iya. Oh, keren lah. Dan ini bibitnya? Iya, bibit. Ngambil dari mana ini bibitnya? Ini tadi saya ngambilnya di rumahnya Pak Agung. Itu alamatnya Ngrambe, Ngawi. Tepatnya Ngrambe, itu Ngawi. timurnya SMA Ngrambe. Timur SMA Ngrambe. Iya. Kayak ada lapangan toh di sana. Iya, ada. Oh. Dan bibitnya kalau saya lihat kayak bagus-bagus. Lincah terus ya dari segi ukuran juga lumayan. Iya, soalnya tadi di sana itu benar-benar terjamin budidayanya. Jadi lele berkualitas itu lumayan. Oh. Aku juga pengen ternak lele ini. Oh. Kalau kamu mau belajar, aku juga mau belajar lah. Ya Tapi udah. aku beli dulu ya. Ya, nggak apa-apa, langsung ke sana aja. Timur SMA Ngrambe ya. Timur SMA Wis, Ngrambe. aku langsung ke sana aja. Makasih infonya. Semoga kamu nanti sukses untuk ternak lelenya. Amin. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pergi dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Pemirsa, ternyata benar ya apa yang Nabi sabdakan. Barang siapa ingin lapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Kita ingin belajar budidaya lele. Saudara kita ngasih info kalau di Ngawi ada tempat pembudidayaan yang bagus. Oke, gas, kita kunjungi ya tempatnya. Pembudidayaan lele kali ini dikembangkan oleh Pak Agung yang beralamat di Desa Gedoro RT 2 RW 4 Cepoko, Ngrambe, Ngawi. Kalau pemirsa tahu SMA Negeri Ngrambe, nah lokasinya berada di sebelah timur SMA tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu kita bantu? Ya, ini dengan Pak Agung atau bukan ya? Betul, Pak Agung. Oh, Pak betul. Agung yang pembibitan lele? Iya, ya betul. Wah, alhamdulillah. Tadi saya habis jalan-jalan nyari tempatnya Pak Agung. Mau lihat pembibitannya lele Pak Agung ini. Nah, Ternyata ada di sini lokasinya. iya, ini alhamdulillah nih kebetulan ini ada lele yang masih kecil-kecil. Iya, ini salah masih. satunya ada di depan ini, Pak. Iya. Tadi dari kejauhan saya lihat itu ternyata lumayan besar pembibitan yang adanya Pak Agung ini. Iya, ya seperti ini adanya ya. Iya. Sejak kapan sebenarnya Pak Agung ini mau memulai pembibitan lele? Awalnya kita ini mainnya dikonsumsi. Oh, awalnya Ya. pembesaran berarti. Ya, Pak? pembesaran. Terus pembesaran dirasa kurang ya dari segi keuntungannya Minim kurang ya. ya. Oh. Terus kita beralih ke pembibitan. Oh, sama dengan saya, Pak. Sebenarnya saya di rumah juga ada pembesaran. Iya. Cuma karena kemarin itu harga pakan kan naik ini, Pak. Iya. Saya mau mencoba ke arah yang mungkin masih banyak belum dijamah orang terkait dengan pembibitan. Iya, iya. Kemudian cari-cari, tanya saudara, ternyata disarankan ke tempatnya Pak Agung ini. Nah, ini kebetulan ini. Kita sudah mulai 2 tahun yang lalu ini 2 pembenihan tahun ini. ya. Wow, cukup lama dan Iya. sepertinya banyak orang yang sudah mengambil di tempatnya Pak Agung ya. Ya, alhamdulillah ya. Banyak warga yang datang ke sini untuk ada yang pendederan. Pendederan itu kecil dibesarkan ya sampai ukur 6, 5 itu. Oh. Ada juga yang langsung untuk konsumsi. Kalau Iya. Pak Agung sendiri setiap bulannya bisa memproduksi bibit ini berapa banyak, Pak? Memang ya
pernah sampai 300 lebih. 300.000? Ya, lebih. Wow, Ya. cukup besar itu Pak ya. Ya lumayan. Ya. Sampai jauh ini untuk penjualannya. Ini kita yang paling jauh sampai Madiun. Madiun. Ya, Madiun itu dulu banyak ambilnya. Kemudian Karanganyar. Karanganyar Jawa Tengah, Pak. Karanganyar Jawa Timur. Oh, yang Ngawi sini ya. Sebetulnya permintaan dari Jawa Tengah juga banyak, tapi apa itu kapasitasnya yang jadi kalau dihitung dengan transportnya kurang menguntungkan. Berarti kalau Pak Agung sendiri melihat prospek dari pembibitan ini peluangnya sangat besar ya? Ya, alhamdulillah peluangnya besar. Sampai sekarang kita belum mencukupi untuk lingkungan sekitar Ngawi saja masih kekurangan ya Pak ya? Belum mencukupi. Iya, belum mencukupi. Apalagi untuk lingkupnya yang lebih besar. Indonesia pasti perlu pembibitan yang banyak juga pemainnya. Lah ya itu pemainnya itu yang mungkin yang bisa diajak kerjasama, nanti bersama-sama membuat bibit, nah, nanti bisa dijual bersama-sama. Kalau dulu Pak Agung sendiri belajar dari otodidak atau pernah ikut pelatihan-pelatihan seperti itu? Nah, karena saya ini seneng ya dari baca-baca awalnya, kemudian tertarik lihat-lihat di media sosial itu, kemudian bermain-main di tempatnya teman-teman yang apa itu bermain pemijahan, akhirnya lama-lama sudah biasa tuh. Ya. Ternyata dari istilahnya belajar sendiri ya Pak ya, dengan keinginan otodidak dan melihat keberhasilan orang lain. Iya, senyampang pokoknya terus mau berusaha. Kalau alur sendiri dari pembibitan ini, apakah juga panjang, Pak? Sebetulnya enggak, simpel kok. Kita mulai dari pemilihan induk, kemudian kalau sudah siap untuk ditetaskan atau ditelurkan, tinggal memasukkan ke tempat pemijahan. Nanti bisa dipelajari di. Itu yang saya inginkan. Apakah diperbolehkan Pak? Boleh, saya kalau belajar dengan senang hati. Boleh ya. Baik. Ini nanti saya pengen belajar dengan Pak Agung untuk membudidayakan atau mencari bibit, membentuk bibit lele yang unggul gitu ya. Baik. Bagaimana? Pak, bisa Monggo bisa. Kita menuju ke kolam induk. Kolamnya di sana, Pak? Di sebelah sini. Pemirsa Ingon-Ingon, ada berbagai jenis lele yang dikembangbiakkan di Indonesia. Ada lele sangkuriang, lele dumbo, lele mutiara, dan masih banyak lagi jenisnya. Untuk mendapatkan anakan atau bibit dari jenis-jenis tersebut, kita bisa membeli indukan yang baik, bahkan ada indukan yang tersertifikasi. Kita menuju ke kolam induk, Mas. Oh, kolam indukan. Ya, ini kolam induk. Semua pembibitan berasal dari indukan yang di sini, di tempatnya Pak Agung ya? Kita pilih dulu untuk lele induk yang siap untuk dipijahkan. Indukan yang siap dipijahkan ya Pak ya? Ini ciri-cirinya seperti apa kalau indukan yang siap dipijahkan itu? Ya nanti biar diambilkan Mas Kasianto. Tolong Mas diambilkan pejantan satu, betinanya satu. Nah ini. Oh ya, itu ya pemirsa. Ini baru mengambil indukan yang nanti siap untuk dipijahkan ya Pak Agung ya. Jadi, kalau jenis lele yang ada di sini termasuk dalam jenis apa Pak? Ini kita jenis lelenya mutiara. Mutiara? Mutiara itu katanya singkatan dari mutu tiada tara. Oh, berarti kualitas terbaik berarti ya Pak? Iya, iya. Satu kolam ini sepertinya ada banyak sekali ya Pak ya indukannya? Iya, jadi dijadikan satu memang. Ada tidak Pak semacam komposisi atau mungkin satu pejantan nanti betinanya ada jumlah berapa gitu? Nanti kalau sudah masuk ke kolam pemijahan. Oh, kalau masih untuk indukan tidak masalah ya Pak ya? Tidak masalah. Ini sudah tersertifikasi ya Pak? Ya, dulu kita ambilnya di Balai Subang. Sukamandi Mas ya. Ya itu ambil di sana yang sudah tersertifikasi. Biar nanti keturunannya itu juga bagus ya. Berarti memang sudah berasal dari indukan yang terbaik. Jadi di sana pusat pemulihan induk lele.
Kalau dari jantan sendiri ada ciri-ciri khusus Pak ketika dia indukan yang baik itu? Ya, jantan dan betina masing-masing punya ciri. Untuk pejantan dan betina itu paling tidak yang utama itu satu sehat. Iya. Kemudian apa itu tidak cacat. Tidak cacat. Ya, tidak cacat itu maksudnya ya patilnya ada, siripnya ada, jadi tidak ada yang tidak ada, maksudnya semuanya lengkap, Lengkap, ya. seperti lele secara normal. Dan tidak Kemudian ada, ya. ciri yang lain, yang pejantan tuh langsing, Langsing. ya lebih langsing daripada yang betina. Biasanya betina itu kan gemuk, ya, apalagi kalau sudah bertelur, siap itu seperti ya gemuk. Seperti buncit itu ya, perutnya ya Pak perutnya ya. buncit, karena berisi telur itu. Untuk jantan dan betina sendiri dari segi ukuran apakah juga nanti mempengaruhi hasilnya Pak? Ya rata-rata yang siap untuk dipijahkan itu umurnya 1 tahun. 1 tahun? Ya untuk pejantan, untuk betina 1 tahun lebih. Paling tidak juga berat badannya, berat lele itu 1 kilo. 1 kilo? Ya 1 kilo ke atas. Untuk jantan dan betina sama Pak beratnya? Ya enggak harus sama, tapi seimbang. Ya biar nanti tidak ada yang dikalahkan. Dari segi pakan untuk indukan ini apakah juga perlu pakan khusus? Ya, memang untuk indukan ini dipilih pakan yang proteinnya, kandungan protein pakannya itu lebih tinggi. Oh. Dan kadang-kadang juga dikasih dengan protein hewani seperti dikasih potongan. Ayam? Enggak, kalau ayam kita enggak pernah pakai itu. Kadang-kadang nila yang kita pelihara itu kita potong kasihkan. Oh, Iya. berarti ada protein tambahan ya untuk protein tinggi hewaninya. Kadang-kadang juga kita pakai apa itu percil kalau bahasa katak kecil. Ya, katak kecil gitu. Oh, Katak hijau itu. berarti itu salah satu protein menu tambahan untuk Iya. indukan ya Pak ya. Jadi biar nanti hasil telurnya juga bagus. Oh. Kalau Iya. indukan ini apakah juga istilahnya punya masa produktif dan nanti sudah tidak subur lagi itu menjadi indukan Oh Pak? iya, secara normal memang begitu. Jadi dari sana sertifikat itu sudah berbunyi bahwa masa produktif lele yang tersertifikat ini secara normal sampai umur 3 tahun. Oh. Tapi faktanya karena lebih dari 3 tahun pun masih produktif, asal pemeliharaannya juga bagus. Oh, yang penting pemeliharaannya ya Pak Iya. ya. Oh, supaya indukan ini nanti tetap bisa Tetap produktif bagus, ya. iya. Biasanya kalau yang dilakukan Pak Agung seperti apa untuk menciptakan indukan yang tetap berkualitas dan nanti bisa menghasilkan telur yang banyak gitu. Ya, pakan itu. Pakan ya yang Ya, paling mempengaruhi. Jadi Pak. pakan berprotein yang tinggi. Kalau pakan produk pabrik itu ya yang berprotein tinggi juga sudah tersedia. Oke, ya. Ya. Baik. Dan apa itu masa bertelurnya itu misalnya biasanya 1 bulan kita pijahkan, diistirahatkan, nanti 1 bulan sampai 2 bulan sudah siap lagi. Iya. Jadi bayangkan kalau sampai 3 tahun berarti sudah berapa puluh kali penetasan. Wow, berarti Ya. ini menguntungkan sekali ya Pak ya. lebih menguntungkan. Tapi ya semuanya menguntungkan. Iya. Nanti kita hanya cipta bibit, tapi Iya. yang membeli untuk konsumsi tidak ada kan ya tidak jadi ya. Jadi sama-sama. Iya, semua Sama. ada untungnya. Iya. Dan salah satunya di pembibitan saat ini masih memiliki peluang yang besar. Ya, iya, karena ternyata untuk wilayah Ngawi pun yang bermain bibit juga lumayan, tapi kenyataannya masih kurang, Stoknya ya. masih kurang ya, Ya, Pak ya. Jawa Tengah itu rata-rata ambil dari Ngawi, daerah wilayah Ngawi sini. Iya, ini pemirsa. Iya. Untuk produksinya sebenarnya banyak, tapi memang pembeli itu juga semakin banyak Ya, ya, Pak semakin banyak. Iya, untuk- Pemula-pemula yang tumbuh untuk beternak lele juga semakin banyak. Ini sebenarnya tadi sudah ditangkap kan, Pak? Ya, Lele yang- sudah, iya. Kita Nanti bisa, kita bisa lihat lihat, ya iya. untuk indukannya para Iya. pemirsa terkait dengan bibit lele yang ada di tempatnya Pak Agung. Jadi tetap Iya. ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Dalam menentukan indukan, kita juga harus teliti. Pertama, kita tentukan lele jantan atau betinanya terlebih dahulu. Lele jantan memiliki ciri tubuhnya langsing, sedangkan betina tubuhnya lebih gemuk.
Alat kelamin jantan bentuknya panjang, sedang betina lebih bulat. Untuk menentukan lele yang siap untuk dilakukan pengawinan, biasanya ada indikasi sirip ikan lele ketika dipegang dia akan naik atau bahasa Jawanya mekrok. Dan alat kelaminnya muncul warna kemerah-merahan. Pemirsa, setiap jenis hewan memiliki karakteristik tersendiri dalam proses pengawinannya. Kalau ikan lele seperti apa ya prosesnya? Ikuti perjalanan kita di Ingon-Ingon. Oke pemirsa, hari ini kita masih berada di tempatnya Pak Agung untuk melihat proses pembibitan lele. Dan kita saat ini sudah berada di kolam pengawinan dan pemijahan ya Pak ya? Ya, sore hari. Oh, di sore hari. Berarti waktunya sore hari ya, Iya. untuk pengawinan ini. Untuk persiapannya seperti apa Pak sebelum kita mengawinkan lele dan siap nanti untuk bertelur itu? Oh ya, tadi kita sudah memilih induk yang siap. Ya. Ya, sebelum pemilihan induk itu kita siapkan dulu kolam pemijahan. Jadi kolam pemijahan ini kita isi air kira-kira setinggi 10 sampai 20. 10 sampai 20. Ya, 20 cm airnya. Oh. Dari ketinggian kolam itu. Mempengaruhi ya Pak untuk ketinggiannya? Ya, memang menurut teori seperti itu. Dan Ya. itu yang diaplikasikan di sini ya? Ya, jadi maksimal 20 cm. Hmm. Terus diisi dengan ini, kakaban ini. Kakaban? Kakaban ini kalau di sini kita pakai ijuk ini. Ya. Ini fungsinya untuk menempel telur itu. Kalau nanti telur itu menempel, telur lele itu sudah bertelur, Ya. menempel di ijuk itu. Kebanyakan menempel di ijuk. Biasanya untuk proses pemijahan ini memerlukan berapa waktu lamanya Pak? Waktu setelah kita pemilihan, kolam sudah siap, Ya. induk dimasukkan. Iya. Sore hari itu, Sore hari, sekitar ya. jam 4. Yang Jam 4 terbaik sore itu, memang ya. sore ya? Ya, airnya juga air yang baru, jernih. Ya. Kemudian dimasukkan, ditunggu semalam. Besok pagi kalau memang itu sudah berjodoh, itu mau bertelur. Oh. Sudah bertelur secara alami. Oh, ada Ya. ya Pak semacam lele yang tidak berjodoh itu? Ada. Jadi hanya kejar-kejaran sampai luka bahkan. Oh, Ya. berarti kalau kondisinya nanti seperti itu diganti pasangan? Iya, diambil, diganti. Oh, itu Jadi kalau ini sudah bertelur, induknya diambil. Biar nanti tidak dimakan. Ya. semua jantan dan betinanya? Iya, diambil semuanya. Telur itu nanti menetas dalam waktu berapa lama Pak? 24 jam. Setelah Iya. keluar dari indukannya? Jadi pagi itu kan sudah kelihatan bertelur. Iya. Besok paginya sudah menetas. Oh, besok Iya. paginya sudah menetas. Berarti untuk istilahnya indukan ini yang berada di kolam di sini itu paling ya hanya sehari semalam? Iya. Oh. Jadi nanti kembalikan ke tempat istirahatnya. Istirahat Ke kandang induk, indukan ya. tadi ya, kolam indukan tadi. Kita sendirikan lagi. Dalam proses pemijahan seperti ini apakah ada pakan khusus yang diberikan? Nah, setelah lele itu menetas, anak lele itu menetas, nanti selama 3 hari tidak kita kasih makan. Oh. Karena lele, apa istilahnya, anak-anak sudah membawa makan alami Oh, dari ya. dirinya sendiri. Yang biasanya ketika sampai umur 3 hari tidak perlu dikasih Ya, pakan ya? tidak perlu dikasih pakan, baru setelah 3 hari kita pakai cacing sutra itu. Oh, Cacing sutra kita kasihkan kepada anak lele itu. kalau Ya. istilahnya kan petelurnya ini kan banyak ya Pak ya? Iya. Adakah atau tidak untuk ciri-ciri telur yang istilahnya baik dan sehat, atau memang nanti ketika tidak menetas ya sudah dibiarkan seperti itu saja? Kalau apa itu warnanya putih itu nanti kemungkinan jelas tidak akan menetas. Oh, putih Iya. seperti susu? Iya, jadi putih itu udah tidak menetas. Nanti yang warnanya kehitam-hitaman, kekuning-kuningan itu, kuning menjurus ke hitam itu, nah itu yang telurnya insya Allah nanti akan menetas. Ciri yang baik Iya. malah yang istilahnya bening, kekuning-kuningan itu ya Pak ya. Iya. Kalau yang tidak bisa menetas kemungkinan nanti putih seperti Putih, susu. Iya. Kalau kok istilahnya angka kematian atau mungkin keberhasilan dari telur ini sendiri berapa persen Pak? Ya tergantung kualitas telurnya juga. Kalau kualitas telurnya kurang bagus ya persentase untuk Berhasilnya mati ya nantinya tinggi ya? tinggi. Tapi kalau kualitas telurnya bagus, persentase hidupnya tinggi juga.
ada tidak semacam musiman, semisal musim penghujan nanti lele ini bertelurnya banyak, musim kemarau atau lebih banyak, atau seperti apa Pak? Rata-rata sebetulnya mau bertelur, cuma setiap musim sekitar bisa ya? bulan Juni, Juli, Agustus itu memang musim lele ndak begitu bergairah untuk bertelur. Apa karena cuacanya yang istilahnya kalau orang Jawa itu bilang bediding gitu Pak? Ya bisa jadi karena kedinginan atau Kedingin ya, memang cuaca ya mempengaruhi ternyata ya. Sangat mempengaruhi. Oke, baik. Pemirsa, ini nanti kita akan lihat bagaimana telur yang sudah siap menetas di tempatnya Pak Agung. Jadi tetap ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Sebelum dilepas ke pasaran atau dibesarkan, anakan ikan lele masih perlu dilakukan perawatan supaya ketika dibesarkan nanti benih lele memiliki daya tahan yang lebih baik. Salah satu yang dilakukan di tempatnya Pak Agung, beliau tidak menggunakan aerator supaya bibit lele siap menghadapi lingkungan yang ekstrim. Nah, ini kolam untuk pendederan. Oh, pendederan. Yeah. Dari kolam yang tadi penetasan tadi terus dipindah ke sini ya Pak ya? Jadi setelah umur sekitar 20 ke atas itu diayak. Oh. Diayak kemudian disebar ke kolam-kolam sekelilingnya ini. Ini Biar kena sinar matahari yang panas ini. berarti ada semacam ukuran ya Pak ya untuk anakan ini. Apakah itu nanti dalam pasar itu punya grade sendiri-sendiri? Iya, biasanya sesuai permintaannya itu. Oh. Ada yang minta ukur 3, ada yang minta ukur 4, 5, dan seterusnya. 3, 4, dan 5. Iya. Itu berarti panjangnya ya Pak ya, dari ikan lelenya? Ya, panjang ya, besar dan panjangnya Besar dan itu. panjangnya. Karena sudah punya ukuran tersendiri itu, Oh, saringannya itu. ada saringan khusus Iya. ya. Berarti memang untuk Nah, dalam ini sebentar ya. Iya. Kita lihatkan ini. Ini saringannya, ayaan. Oh, untuk menentukan nanti ukuran dari lelenya Ini ya Pak? sudah ada nih. Kalau ada tanda 3 berarti ukur 3. Oh, Iya. berarti ada kode-kodenya sendiri. Untuk mengambil bibitnya pakai alat ukurnya tadi ya Pak ya? Iya. Ini kan tadi, ini alat nomor 3 Pak? Ini ukur 3 itu ya. 3. Berarti yang tidak lolos ini adalah nomor 3 ya? Iya. Yang brojol berarti di bawah ukur 3. Biasanya ada yang lolos ya Pak ya kalau dia tidak ukur 3. Iya. Brojol. Warnanya putih-putih ya Pak kalau jenis mutiara itu? Agak bening? Atau belum? Ya agak kehitaman, putih kehitaman ya. Kalau dari segi anakan ini, pakan yang diberikan jenis apa Pak? Ya setiap pakan produk itu ya macam-macam kesukaan lah. Oh. Iya. Ada ukurannya ya kalau ada yang BF 500. Kalau yang masih kecil setelah lepas dari cacing itu Ya. kita memakai pur udang itu. Per udang. Ya. Namanya pur udang. Selama berapa lama Pak pemberiannya itu? Ya paling-paling sampai setelah ayak itu sekitar 30 hari, 25 hari itu sudah pakai sudah pakai PF 500. Nanti ketika Iya. umurnya tadi sudah capai ganti Iya. lagi ya Pak ya. Kalau dari kolamnya sendiri apakah juga ada semacam persiapannya untuk bahasanya pendederan ya Pak ya? Iya, ya sama lah. Pokoknya kolam disiapkan dulu sebelum ikan itu dimasukkan. Dibersihkan, disterilkan. Ada semacam pengadaptasian ikan Pak untuk airnya. Tentu kan dari pemindahan Iya. kolam satu ke kolam lain bisa jadi suhunya atau nanti tingkat keasamannya beda. Biasanya
diisi air selama 3 hari, Ya. itu baru ikan dimasukkan. Oh. Ya. Supaya airnya nanti Lebih bagus lagi kalau airnya sudah hijau. Oh, Iya. yang hijau malah lebih bagus. Lebih bagus. Kenapa Pak faktornya? Apa ada semacam Ya. tambahan bakteri untuk istilahnya makanan? Mungkin panas kan juga terhalang dengan apa itu lumut itu. Intensitasnya yang diperlukan tidak terlalu tinggi ya untuk ikan lele ini. Panas dari sinar matahari. Iya, kalau terlalu panas ya juga enggak bagus. Makanya banyak kadang-kadang dikasih apa Paranet. itu? Iya, paranet, layar itu. Ya. Nanti kalau udah terlalu panas ditutup. Besok pagi buka lagi. Ya. Iya. Ini kan kolam pendederannya Pak Agung ada beberapa tempat ini ya. Biasanya satu Iya. kolam ini bisa menampung berapa ekor Pak? Nah, kebetulan kalau misalnya hasil pemijahannya banyak, Ya. ya semaksimalnya kadang-kadang Oh. ada diisi 20. 20.000? Iya. Oh, banyak ya. Yang ukur diameter 3 itu bisa diisi 25.000, 10 pokoknya 10 ke atas. Lebih dari 10.000. Bergantung hasil pemijahannya. Kadang-kadang ya 25.000 juga. Ya, Tidak cuma mempengaruhi kepadatan atau pakannya? pengaruhnya itu terletak pada airnya. Airnya. Kalau semakin padat, nanti airnya cepat keruh, Oh. cepat jelek airnya, kualitas airnya jelek. Sehingga perlu sering untuk mengganti, Kalau untuk dikurangi. airnya apakah ada secara berkala nanti diganti atau di semacam disurutkan kemudian ditambah? Iya, betul. Jadi setiap pagi itu kita kurangi misalnya 10 cm. Kemudian ditambah lagi 10 cm. Ya rutin. Ya tergantung kondisinya lah. Kalau kelihatannya air itu sudah kurang bagus kualitasnya, ya kita perbaiki. Iya. Dengan cara mengurangi, kemudian ditambah lagi. Ini kan saya lihat lele di sini itu tidak ada aerator ya Pak, atau semacam udara, alat Iya. untuk memasukkan udara, oksigen ke dalamnya. Apakah memang lele itu tidak memerlukan hal tersebut atau memang sengaja dari Pak Agung mengkonsep ini seperti kondisi tanpa aerator? Iya, ini kita tidak menggunakan aerator walaupun kepadatannya itu Tinggi, ya Pak? tinggi ya. Ya. Karena kita alami lah, kita bermain pada airnya. Ya, jadi kalau nanti dipanen, pindah ke tempat yang tidak ada aeratornya sudah biasa. Oh ya. Cuma kadang-kadang kalau di aerator di sini, Iya. pindah di tempat yang tidak ada aeratornya, bisa jadi masalah. Oh, Ya, karena kebiasaan. lemas mungkin itu Ya Pak? mungkin ya, karena kadar oksigennya kurang Oh, mungkin. berarti istilahnya membuat bibit ini Nah. tahan terhadap kondisi Iya. yang oksigennya Jadi rendah ya Pak? sudah beradaptasi sejak awal. Ya, berarti memang kualitas di sini dijaga supaya kondisinya baik dan tahan terhadap kondisi lingkungan Iya. yang bisa dibilang buruk itu ya Pak ya, Ya, minim oksigen. dimaksimalkan Ya. gitu. Kita pakai obatnya hanya itu apa? Empon-empon itu. Empon-empon Pak, Iya. tanpa ada istilah apa ya, obat tertentu ya yang Betul, dimasuk. enggak ada. Biasanya jenis apa saja Pak? Empon-empon semua empon-empon. Oh. Jadi ada jahe, kunir gitu. Kurkuma plus itu bahan kurkuma Semua plus itu, ditumbuk, ya. dimasukkan ke sini. Itu ditumbuk, kemudian apa dikasih air itu, kemudian kita fermentasi. Oh, difermentasi. Ya biar awet. Oh, ya Jadi itu. sekali buat misalnya ada 19 liter bisa dipakai untuk sekali periode pemijahan. Sudah cukup. Oh, itu ya Dan salah satu tips ya. faktanya lelenya juga berbeda. Berbeda. Giat, bagus-bagus itu ya. Tidak Tadi mudah terserang serang penyakit. Ya. Dari berenangnya juga lincah ya Pak Iya. ya. Ini kan ada beberapa ukuran ya Pak ya. Biasanya kalau yang paling bagus diambil untuk dibesarkan nanti ukuran berapa? Kalau dari segi modal itu ada, dari yang mau membesarkan itu, ya lebih baik yang lebih besar. Lebih besar? Iya, ukur 6, 7, 8 itu malah lebih bagus. Oh, Karena racak nanti. bagaimana Pak? Besarnya ikan setelah dibesarkan itu Seimbang besarnya ya? racak, ya. Oh, berarti apalagi tingkat kehidupannya nanti juga lebih Iya, besar ya Pak ya? langsung bisa apa itu beradaptasi dengan baik.
Ya, itu pemirsa beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam proses pembibitan di sini, dan tadi tips-tipsnya sudah diberikan oleh Pak Agung. Semoga nanti bisa menjadi pertimbangan untuk para pemirsa yang nanti akan mencari bibit unggul untuk lele. Nah, setelah ini kita nanti akan lihat bagaimana proses pembesaran di tempat Pak Agung. Salah satu pemanfaatan juga ya Pak ya, untuk meningkatkan nilai jualnya. Selain melakukan pembibitan juga dilakukan pembesaran di sini. Jadi pemirsa tetap ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Halo pemirsa Ingon-Ingon, selain fokus pada pembibitan ikan lele, Pak Agung juga membuat kolam untuk pembesaran atau konsumsi. Hari ini bertepatan Pak Agung akan memanen lelenya. Mau tahu prosesnya seperti apa? Tetap ikuti perjalanan kita ya. Oke pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita masih berada di tempat pembibitan lele. Dan hari ini kita sudah berada di dalam kolam yang akan kita panen. Dan kita masih bersama dengan Pak Agung selaku pemiliknya. Ya Pak Agung, kita kan hari ini juga mau memanen lele yang ada di sini ya. Kalau boleh tahu kapasitas kolam yang akan kita panen ini ukuran berapa Pak Agung? Ini ukur 3,5 kali 6,5, hampir 7. 3,5 kali 6,5 ya. Kapasitas lelenya yang ditebar di sini berapa ekor? Kemarin ada 6.000. 6.000? Ya. Sebetulnya ditebar padat juga enggak apa-apa ya, bisa. Berarti untuk kapasitas ini untuk nanti ditambah lebih dari 6.000 masih bisa ya? Ya, insya Allah bisa. Karena airnya mengalir ini. Airnya mengalir? Ya. Keuntungan dari air mengalir itu apa Pak? Ya secara otomatis kan kotorannya hilang, ya. amoniaknya hilang. Sirkulasinya sehingga, bagus ya? Udaranya oksigennya bagus. Umur berapa Pak kalau lele yang hari ini mau kita panen? Ini umur hampir 2 bulan ini. 2 bulan? Iya, 2 bulan. Rata-rata nanti berarti berat per ekornya? 1 kilo kira-kira ya isi 8-9. Hampir 125 gram ya? Iya. Ya ini pemirsa, kalau pemakanan sendiri, pemberi pakan, ini bagaimana Pak untuk takarannya? Kita memberi pakan 2 kali sehari. 2 kali sehari? Pagi sama sore itu. Kadang-kadang yang malam. Untuk ukuran kami menggunakan kondisi lele. Kalau lele sekiranya sudah kurang semangat untuk makan, kita hentikan. Kurang semangat malah dihentikan Pak? Iya, karena kalau lapar kan cepat habis. Iya. Nah kalau sudah agak kenyang itu kan aras-arasan makan. Nah itu kita hentikan. Oh ya, berarti memang kita harus tahu kondisi ikannya ya Pak ya? Ya biar tidak tersisa. Ya, dan malah menjadi kotoran ya? Iya, kalau tersisa itu menjadi kotoran, terus amoniaknya menjadi tinggi. Kalau ikan lele yang hari ini kita mau panen, adakah semacam treatment khusus Pak sebelum ini siap nanti dijual seperti itu? Ya biasa kita memeliharanya biasa, kita kasih pakan, air terus mengalir. Kemudian pakan kita yang kita gunakan ini pakan yang terfermentasi. Terfermentasi? Iya. Jadi seperti bau tape, kalau dilihat di situ kita punya 2 tong itu. Ya. Itu isi terus itu. Kalau satu mau habis, yang satu kita isi. Pakan fermentasinya ya. Fermentasi. Informasi yang saya dapatkan Pak, semacam ikan lele ini kalau mau dipanen katanya harus dipuasakan ya? Ya, paling tidak semalam lah. Misalnya sore mau dipanen, terakhir makan itu ya malam 1 hari sebelumnya itu. Mengapa ini Pak? Apakah ada semacam alasan tertentu? Karena ikan lele harus dipuasakan? Iya, biar perutnya kosong. Kalau perutnya penuh kan nanti mutah kalau di perjalanan. Ya dipanen mutah. Kalau mutah kan otomatis nanti satu sisi airnya kotor, mungkin ikan juga teracuni. Ya. Dari 6.000 yang ditebar, biasanya pengalaman Pak Agung sendiri, apakah ini tingkat kehidupannya bisa sampai 100% atau bagaimana Pak? Ya kalau mati tetap ada, tapi relatif kecil matinya.
Kecil ya. Iya. Dan memang lele ini tidak ada hama atau penyakit yang menjangkit ini, Pak. Kalau di sini sementara ini belum, mudah-mudahan tidak. Oh, ya. Paling-paling ada predator. Oh, oke. Predator dari luar itu apa? Itu loh, sebangsa biawak itu. Oh ya. Kalau orang Jawa Biawak. mungkin lingsang juga. Ya, lingsang. Kalau lingsang enggak ada sini. Oh, nggak ada ya. Ya itu loh apa? Biawak Biawak yang atau makan ini. seliro kalau di sini. Oh, ya. Ini kan juga salah satu manfaat adanya air kolam ikan apapun ya Pak ya. Iya. Kan mengandung urea juga. Iya. Bahkan ada yang memanfaatkan ke arah pertanian untuk Iya. penyimpanan. Kalau di tempatnya Pak Agung bagaimana ini? Ya ini juga kita manfaatkan limbah dari air kolam lele ini kita salurkan ya secara kebetulan lah kita punya lahan di sebelah situ. Oh, Nah itu yang kita tanami durian itu ya. nanti insya Allah 3 tahun atau 4 tahun mungkin sudah. Oh, ini Wah, juga nanti dimanfaatkan bisa kesini ya. ya. Iya, baik pemirsa. Bagus itu minim pupuk itu sudah ditanami sayuran sudah hijau. Ya. Oh iya Pak. Iya, Bahkan bisa dibilang organik ya. iya. Wow, ini pemirsa salah satu Timun kalau manfaat. mau timun itu hijau-hijau. Oh gitu, iya, ganti. ini nanti manfaat dari air limbah kolam ini Iya. ternyata juga bermanfaat untuk tanaman dan berbagai tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya ya Pak. Baik, kita akan ikuti pemirsa proses pemainan yang ada di sini. Jadi tetap ikuti kita di program Ingon Ingat. Iya, monggo. Silakan, Pak. Oke pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, setelah kita melalui proses dari memilih indukan hingga tadi kita sudah mengikuti proses pemanenan yang ada di tempatnya Pak Agung. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sejenak terkait dengan pembibitan lele ini Pak Agung. Iya. Biasanya kan orang yang namanya lele itu tidak terlepas dengan kondisi yang kadang sakit, mungkin ada penyakitnya juga, bahkan ada yang jamur juga itu Pak. Iya. Biasanya kalau di tempatnya Pak Agung mengatasinya seperti apa? Ya, tetap dimanapun namanya binatang hidup itu pasti ada penyakitnya. Iya. Karena kita sendiri kadang-kadang juga lengah dalam perawatan. Jadi kata-kata mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu kadang-kadang kita lengah. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita biasanya yang kita hadapi, kita ada kendala terkait dengan bibit itu ya jamur itu. Jamur gitu. Ya, jamur itu biasanya disebabkan karena satu airnya telat mengganti. Jadi kita mengamati air kurang jeli. Mungkin juga karena pakannya berlebihan, Iya. sehingga menjadi mengendap di bawah, terus ada jamurnya, amoniaknya juga tinggi, akhirnya menyebabkan ikan tidak sehat. Kalau sudah seperti ini, ya kita segera cepat untuk mengganti airnya. Kalau kena jamur, biasanya kita pakai catfish itu, catfish ya, Semacam obat. Ya. Iya. Catfish, airnya itu diganti dengan air yang bersih, Iya. tinggal seberapa itu baru nanti dikasih catfish. Kemudian dibuang lagi airnya, Oh, ya, terus diganti air yang bersih lagi. Besok diulangi lagi sampai sampai jamurnya itu hilang.
Kalau jamur di lele itu kan memang sepertinya menular ya Pak ya? Ya, menular. Satu kena bisa jadi nanti Ya. kenanya nggak kena. Itu karena terbawa, misalnya satu kolam ini kena, bisa jadi nanti besok kolam berikutnya juga kena. Karena mungkin ada itu loh, capung itu. Oh, Nah, capungnya satu dari sini pindah yang ke sana membawa ya. semacam virusnya ya, Itu, bakterinya. bakterinya kepada- itu capung itu. Kalau yang digunakan Pak Agung sendiri kan memanajemen airnya, Iya. kemudian pakannya juga dikontrol supaya tidak ada menumpuk ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu semua sumber air yang ada di sini di tempatnya Pak Agung khususnya berasal dari mana? Kan terkadang kita ada juga yang memanfaatkan air yang di sungainya. Iya. Kan bisa jadi kondisi tertentu nanti airnya juga terganggu Pak, Iya. kebersihannya. Kalau kita yang untuk bibit, kita menggunakan air sumur. Air sumur. Ya, sibel itu kita gunakan untuk pembibitan. Kemudian untuk pembesaran kita ambil dari kali itu. Jadi tidak ada biaya produksi terkait dengan pengairan untuk apa? Konsumsinya. Senang Pak kalau punya kondisi seperti itu ya. Nah, kebetulan lokasinya memang mendukung. Ya. Iya. Dekat aliran sungai Iya. dan juga ada sumur sibelnya Sibel, ya. sehingga nanti kondisinya bisa kita kontrol. Iya. Kalau- Yang jelas itu Ya Pak. sewaktu-waktu kita butuh mengganti air itu harus ada. Wah, itu yang Ya, bagus. ya, itu telat 1 hari aja sudah, wah sudah, kalau bibit ya telat Iya. 1 hari, ada kendala kok tidak segera diganti, lebih parah lagi. Bisa mematikan semua Iya. bibitnya ya Pak ya. Kalau untuk menjaga, kalau tadi kan mengobati, Iya. kalau kita untuk menjaga lele itu agar tetap sehat, ya kita pakai pakan kita bibis dengan air pon-pon itu yang kita fermentasi. Oh, ya. Jadi satu sisi pakannya itu sudah lunak. Nah, kalau dibibis dengan air pon-pon itu. Yang kedua, nanti bibitnya juga sehat, makanannya itu kalau hewan ya jerembo lah. Ya, jadi lahap makannya. ya. Lahap, ya. Baik Pak Agung, sudah banyak informasi yang diberikan kepada kami dan juga kita tadi sudah diberikan izin untuk Oh, ikut iya. belajar juga di sini. Semoga nanti bermanfaat. Barangkali ada pesan dari Pak Agung supaya kepada para pemirsa utamanya yang mau Iya. mencoba pembibitan dan pembesaran lele khususnya supaya semakin bersemangat ini Pak. Iya, memang sering kali kita menjumpai teman-teman yang mau mencoba lele atau mendengar orang ternak lele itu sudah kadang-kadang komennya itu negatif. Apa ada untungnya lah ya. Saya yakin pasti ada untungnya. Karena mereka beranggapan pakan terlalu mahal. Tapi saya yakin pabrik itu sudah menghitung juga. Menghitung kalau pakan harganya sekian, harga lele sekian, pasti ada sisanya. Kalau tidak mungkin kalau tidak ada sisanya. Iya. Pasti pabrik kan dia gulung tikar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya itu tetap semangat untuk mencoba untuk berwirausaha. Saya yakin nanti akan menguntungkan kita sendiri terkait dengan belajar pada hari ini juga. Suatu saat kita manfaatkan, kalau ada kesempatan kita sudah punya ilmunya. Ya. Ya. Kapan kita mau manfaatkan, monggo terserah. Ya. Iya. Baik, sudah Pak Agung ya. Iya, Semoga ini terima nanti kasih. bermanfaat untuk kita semua dan juga semoga pembibitan Pak Agung dan tempat lelenya Pak Agung ini semakin bisa Iya. berkembang dan juga bermanfaat untuk masyarakat Iya. di sekitar dan khususnya untuk lebih jauhnya untuk Indonesia ini Pak Agung. Ya, amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti perjalanan belajar kita di program Ingon-Inon. Khusus hari ini kita sudah belajar terkait dengan pembibitan lele. Dan juga tadi mengikuti proses pembesaran dan pemanenan juga. Semoga ini bisa menginspirasi para pemirsa. Jadi tetap saksikan para pemirsa bersama kami di program Ingon-Inon bersama saya Wahid Arfudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.